Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Saya Romo Maxim dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 8 April 2023, hari Sabtu Suci. Selamat pagi Romo Maxim. Selamat pagi Joshua. Bagaimana kabarnya Romo hari ini? Puji Tuhan kabarnya baik-baik. Baik, Sehat. puji Tuhan sehat Romo. Ya, saya yakin pemirsa Oke Hari Ini juga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tanggal 8 April Romo, kita sebagai gereja Katolik merayakan Sabtu Suci, malam Paskah. Boleh diceritakan sedikit Romo bagaimana latar belakang kenapa kita merayakan perayaan Sabtu Suci ini Romo? Baik. Seperti yang Joshua sampaikan, hari ini kita merayakan Sabtu Suci. Ini dalam kaitan atau dalam rangkaian Trihari Suci Baik. menuju Paskah. Jadi kita sudah melewati Kamis Putih, Jumat Agung, dan hari ini Sabtu Suci. Sabtu Suci. Perayaan Sabtu Suci itu memberikan penekanan kepada bagaimana gereja mengimani dan meyakini bahwa Yesus dalam situasi mengalami kematian. Baik. Karena itu Sabtu Suci kadang juga disebut sebagai Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi, Sabtu Hening, karena kalau kita ingat dalam Jumat Agung kita mengenangkan peristiwa kematian Yesus. Lalu kita lihat dalam gereja itu altar dikosongkan. Ya, betul. Altar dikosongkan, tabernakel dipindahkan. Sakramen di gereja itu tidak ada, dipindahkan ke tempat yang lain. Ya. Sehingga itu simbol bagaimana gereja mengalami situasi sunyi, hening, bagaimana merenungkan Yesus yang mengalami kematian. Baik. Jadi ini sebenarnya makna dari Sabtu Suci, Sabtu Sunyi. Lalu kemudian sepanjang hari dari pagi sampai dengan sore atau menjelang malam, kita masih mengalami Sabtu Suci ini. Baik. Kemudian nanti malam baru gereja akan mengadakan atau merayakan malam Paskah. Oh, malam. Sehingga kadang orang menyamakan Sabtu Suci dengan malam Paskah. Ya. Padahal ini punya makna yang berbeda. Oke. Malam Paskah itu kita mengenangkan sebagai Vigili Paskah, atau dari bahasa Latin Vigilis yang artinya siap-siap, waspada. Dan biasanya orang mengadakan vigili itu dalam kaitan dengan merayakan sebuah hari raya pada hari esoknya. Sehingga malamnya itu malam berjaga-jaga, malam siap-siap, dan ini sudah mulai dirayakan sebagai malam Paskah. Dan kalau kita merayakan malam Paskah, itu gereja sudah mulai kembali dihiasi. Jadi sepanjang dari hari Sabtu pagi, setelah Jumat Agung sampai dengan sore, itu orang dalam keadaan hening, tenang, dan mulai siap-siap untuk menyiapkan gereja perayaan malam Paskah. Dan kemudian besoknya merayakan hari raya Paskah. Untuk merayakan malam Paskah, biasanya ada 4 bagian yang dirayakan. Baik. Yang disebut dengan upacara cahaya, lalu liturgi sabda, kemudian liturgi baptis, dan yang keempat adalah liturgi ekaristi. Dalam perayaan malam Paskah ini juga kita kenal biasanya orang mengadakan pembaptisan orang dewasa dilakukan pada malam Paskah. Ketika sudah dipersiapkan dalam masa katekumenat, lalu berpuncak berujung pada malam Paskah di mana orang dibaptis. Biasanya pembaptisan dewasa dibuat pada malam Paskah ini. Sehingga dalam ritus malam Paskah sebagai sebuah malam atau sebuah momen kesempatan gereja bersiap-siap untuk merayakan kemenangan akan kebangkitan yang dialami oleh Yesus, gereja melewati ini 4 hal ini. Jadi yang pertama upacara cahaya, itu biasanya orang buat gereja dalam keadaan gelap karena malam, lalu upacara cahaya dibuat di luar gereja dengan menggunakan api unggun. Dibuat api unggun atau dibuat perapian gitu, lalu nanti akan diambil, imam ambil api itu untuk dia siapkan ukup, lalu lilin Paskah. Kekhasan juga dalam masa Paskah yang diawali dengan malam Paskah ini adalah ada lilin Paskah. Baik. Di mana dalam lilin Paskah itu nanti akan dinyalakan dan lilin itu sendiri akan ditandai dengan tanda-tanda tertentu sebagai simbol bahwa Yesus itu awal dan akhir, dia penguasa alam semesta, membawa keselamatan dan seterusnya. Lalu dari lilin itu akan diarak oleh imam ke dalam gereja sambil menyanyikan lagu Cahaya Kristus atau Terang Kristus, lalu dijawab umat dengan syukur kepada Allah.
Ini simbol bagaimana Yesus yang mengalami kematian dari Jumat Agung sebelumnya, lalu akan bangkit, hadir sebagai cahaya yang menghalau atau mengusir kegelapan. Jadi kematian itu ibarat kegelapan. Ya. Kan orang dikuburkan, orang dimakamkan, kita tahu Yesus dimakamkan ke dalam sebuah makam, gua yang dimana pasti akan gelap. Gitu. Jadi kematian itu simbol kegelapan, lalu Yesus yang hadir dan bangkit, dia itu membawa cahaya. Makanya lilin Paskah, di mana ada cahaya yang dinyalakan itu simbol atau lambang Kristus yang hadir sebagai terang untuk menghalau kegelapan dan menjadi sumber keselamatan. Sehingga itu ada simbol juga bagaimana lilin itu diarak dari luar dan dibuat sebanyak 3 kali sebagai simbol. Angka 3 juga punya angka simbolis dalam gereja, juga ada lambang Allah Tritunggal, itu ada 3, membuat atau menyatakan Yesus sebagai terang atau cahaya dunia sebanyak 3 kali, juga ada simbol ini. Sehingga imam akan mengarak lilin itu dan mengucapkan atau menyanyikan cahaya Kristus, terang Kristus sebanyak 3 kali sampai di depan altar untuk kemudian disimpan lilinnya itu di tempat yang sudah disediakan. Itu dalam upacara cahaya. Lalu nanti umat akan menerima atau menyalakan lilin sehingga gereja yang dalam keadaan gelap, lampu-lampu di gereja dimatikan itu dalam keadaan gelap akan diterangi oleh cahaya dari lilin yang pertama, lilin Paskah, kemudian lilin itu dibagikan kepada umat sehingga gereja diterangi dengan lilin. Lalu kemudian itu dinyanyikan Exsultet, Mada pujian Paskah. Ini rangkaian dalam liturgi dalam upacara cahaya. Setelah upacara cahaya akan dilanjutkan dengan liturgi Sabda. Dan dalam liturgi Sabda, sebagaimana kita tahu liturgi Sabda akan dibacakan bacaan-bacaan. Pada dasarnya yang dibacakan dalam liturgi Sabda pada malam Paskah itu ada 9 bacaan sebenarnya. Sebenarnya banyak banget. Cuma biasanya kadang diambil yang wajib dibacakan. Biasanya 9 ini 7 dari Perjanjian Lama, 2 dari Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Baru itu Injil dan yang satunya itu dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Lalu dari 7 bacaan untuk dari Perjanjian Lama, kadang orang tidak baca semuanya, tetapi ada 3 bacaan yang wajib dibacakan. Itu adalah kisah tentang penciptaan, lalu kisah tentang Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak, dan kemudian kisah tentang umat Israel yang melewati Laut Merah. Ini tiga bacaan yang wajib dibacakan. Kadang-kadang dalam gereja, karena mungkin ada nanti misa bukan cuma sekali, 2 kali. Nah, sehingga mereka kadang-kadang mengambil hanya 3 bacaan. Bacaan pertama untuk dari Perjanjian Lama mengambil 3 bacaan, lalu kemudian setiap selingan antara bacaan yang satu dan bacaan lain selalu ada Mazmur tanggapan dan doa yang disampaikan oleh imam. Kemudian nanti setelah itu ada Gloria, kemudian karena selama masa Prapaskah tidak dinyanyikan. Itu baru ada kemuliaan. Lalu setelah kemuliaan dibacakan bacaan yang pertama dari bacaan Perjanjian Baru, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang disebut juga dengan nama Epistola. Setelah itu baru Haleluya. Haleluya juga kita tahu masa Prapaskah tidak dinyanyikan. Tidak dinyanyikan. Pas waktu itu baru dinyanyikan dan biasanya dinyanyikan sebanyak 3 kali Haleluyanya. Sebagai simbol bahwa Kristus hadir untuk sudah menang, Kristus sudah menang mengalahkan kematian. Lalu setelah itu baru bacaan Injil. Ini rangkaian dalam liturgi Sabda yang menunjukkan, dan bacaan Injil juga biasanya diambil tentang bagaimana Yesus bangkit. Kisah tentang kebangkitan Yesus untuk menunjukkan bahwa memang malam Paskah ini malam berjaga-jaga, bersiap-siap untuk merayakan hari raya Paskah, kemenangan atas kematian melalui kebangkitan Yesus, dan ini sudah diawali dalam malam Paskah. Lalu dari liturgi Sabda masuk kepada yang berikutnya adalah liturgi Baptis. Ini liturgi Baptis yang memang hanya biasanya dirayakan hanya pada malam Paskah. Karena sebagaimana yang tadi saya sampaikan, malam Paskah kesempatan di mana ada pembaptisan dewasa, orang-orang yang sudah dipersiapkan dalam masa katekumen, kemudian nanti akan dibaptis pada malam Paskah ini. Dan pada upacara liturgi Baptis, air akan disediakan untuk kemudian diberkati oleh imam dengan mencelupkan air itu lewat lilin Paskah. Tadi lilin Paskah sudah kita lewat di dalam upacara cahaya. Lalu ini simbol kemenangan Kristus, makanya
imam bukan saja memberkati seperti biasa memberkati air, tapi diberkati air itu dengan cara mencelupkan lilin Paskah itu ke dalam air yang akan diberkati. Dan air yang diberkati ini akan digunakan pertama-tama untuk membaptis orang-orang dewasa yang dibaptis pada waktu itu. Tetapi kalau di gereja atau di tempat di mana perayaan itu tidak ada pembaptisan dewasa, air yang itu akan digunakan untuk diperciki. Karena dalam liturgi baptis ini kalau tidak ada pembaptisan, umat yang hadir itu akan mengadakan yang namanya pembaharuan janji baptis. Pembaharuan janji baptis itu air yang akan direciki kepada umat diambil dari air yang diberkati itu. Sehingga kalau memang itu ada upacara pembaptisan, nanti akan diadakan litani orang kudus, di mana nama-nama santo-santo dari orang-orang yang mau dibaptis akan disebutkan juga dalam litani orang kudus itu. Tapi kalau tidak ada litaninya, kadang ditiadakan, lalu mulai upacara imam turun ke umat untuk memerciki umat dengan air yang sudah diberkati, lalu umat akan melanjutkan dengan pembaharuan janji baptis dengan janji yang disampaikan dan dibaharui. Lalu kemudian diakhiri dengan ditutup dengan doa umat. Setelah itu baru yang liturgi yang terakhir, liturgi Ekaristi, itu sebagaimana yang biasa dilakukan dalam perayaan Ekaristi. Jadi dengan mengadakan ada 4 bagian dalam perayaan Malam Paskah, mau menunjukkan bahwa gereja yang sebelumnya itu mengalami hari-hari atau saat-saat kematian Yesus, bersyukur dan berterima kasih bahwa kematian yang Yesus alami itu tidak menjadi akhir, tetapi itu menjadi awal cara atau jalan bagaimana Yesus membuka keselamatan melalui kebangkitan. Dan ini kemudian diikuti oleh setiap kita yang menjadi pengikut Kristus, meyakini bahwa kita punya peristiwa kematian itu tidak berhenti dalam kematian, tetapi menjadi awal langkah menuju keselamatan melalui kebangkitan yang Yesus sudah mulai dulu, sehingga dia membawa kita yang lain juga untuk mengalami kebangkitan yang sama. Jadi ini inti dari perayaan Malam Paskah, selain bahwa untuk mengenangkan Paskah, tetapi salah satu kekhasannya adalah pembaptisan atau juga pembaharuan janji baptis. Sehingga Malam Paskah secara liturgi, bacaan-bacaan yang disediakan juga berbeda dengan bacaan yang untuk dirayakan pada besok hari Minggu, Minggu Paskah, Hari Raya Paskah, punya bacaan liturgi yang lain dan punya kekhasan yang lain, tidak sama. Ada upacara cahaya di Hari Raya Paskah, sudah tidak ada lagi upacara cahaya, hanya dibuat pada Malam Paskah. Jadi ini tentang Malam Paskah. Lalu kadang-kadang juga karena kalau kita lihat sekarang dalam gereja yang terjadi sekarang, kadang-kadang karena gerejanya tidak bisa menampung begitu banyak orang, ini menjadi sebuah alasan pastoral untuk orang kadang-kadang juga mengadakan upacara Malam Paskah, bahkan belum gelap orang sudah merayakan, dari sore sudah merayakan, karena ini alasan pastoral. Karena gereja tidak bisa menampung umat begitu banyak, sehingga gereja kadang gereja yang umatnya banyak, mereka membagi, ada misalnya jam gini, sehingga kadang-kadang masih terang juga. Masih terang sudah merayakan. Tapi ini karena alasan pastoral yang memang kita mau tidak mau kita harus terima, karena umat begitu banyak, nggak bisa satu kali dalam waktu yang sama, harus dibagi. Tapi yang penting intinya bahwa kita menyadari, mengerti atau memahami makna dari Malam Paskah itu. Baik, luar biasa sekali. Jadi kita sudah mendengarkan Romo Maksi mengupas dengan sangat detail ya makna-makna dari perayaan yang tadinya Sabtu Suci, Sabtu Hening, lalu menjadi Malam Paskah. Jadi kalau bisa saya simpulkan, memang tadi saya kira ini menjadi wawasan baru bagi kita para pemirsa Oke hari ini, bahwa ternyata dalam satu hari ini yang kita rayakan, ternyata selain Sabtu Suci, Sabtu Hening, ada Malam Paskah. Jadi terkadang kita masih menyamakan gitu ya Romo ya, padahal ini dua perayaan yang sesungguhnya maknanya sangat jauh berbeda. Jadi Sabtu Suci, Sabtu Hening kita masih melanjutkan Jumat Agung, tetapi Malam Paskah itu suasananya sangat berbeda begitu ya Romo ya. Dan tadi Romo sudah menjelaskan dengan sangat detail apa kekhasan liturgi dalam Malam Paskah yang tadi ada 4 bagian yang sangat punya makna yang sangat mendalam, sehingga ini menjadi
kekayaan liturgi, kekayaan tradisi bagi kita bangga begitu sebagai gereja Katolik memiliki perayaan yang sungguh luar biasa malam Paskah ini. Dan terakhir tadi saya terkesima begitu dengan kesimpulan dari Romo Maksi bahwa ternyata malam Paskah ini sebagai simbol bahwa kematian Yesus yang telah wafat itu bukan akhir dari segalanya, tetapi justru adalah awal bagi kita untuk menuju keselamatan. Dan saya kira ini adalah pesan yang bagus yang bisa kita renungkan dalam perayaan malam Paskah hari ini yang akan kita rayakan. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Romo Maksi sudah membagikan wawasan pengetahuan yang sangat mendalam bagi kita dalam kita merayakan Sabtu Suci dan malam Paskah pada hari ini. Dan semoga apa yang telah kita dengarkan bersama, kita simak bersama dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Romo Maksi, terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sebelum kita menutup acara kita, saya mohon berkenan Romo Maksi memimpin kita dalam doa. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, syukur, terima kasih kami haturkan kepadamu karena kami boleh merayakan pada hari ini malam Paskah untuk kami kenangkan peristiwa di mana Yesus mengalami kebangkitan dari kematian yang dialaminya. Semoga melalui kebangkitan Kristus iman kami akan kebangkitan ditumbuhkan senantiasa untuk berpegang bahwa Kristus sudah lebih dahulu mengalami kematian dan kebangkitan dan membawa kami untuk boleh mengalami hal yang sama. Semoga iman kami akan Kristus semakin bertumbuh dari waktu ke waktu karena Ia adalah sumber keselamatan bagi kami. Doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang telah bangkit, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari atas kebersamaan kita pada hari ini, dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.